Halo semua, setelah melakukan perjalanan selama 1,5 jam, akhirnya kita telah sampai di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Sebelum kita memasuki inti acara, aku ingin memperkenalkan diri dulu nih. Nama aku Dava dan ini adalah teman-temanku. Halo, kalau aku Reri Lasinta Virji. Oke, perkenalkan namaku Raffi Wiratama. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Faza Rehan Rizal. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberitahu mengenai visi dan misi Peradilan Agama Temanggung. Yang pertama visi, terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang agung. Lalu misi, yang pertama memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Lalu yang kedua, tersedianya informasi pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Lalu yang terakhir, berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang jujur, bersih, dan berwibawa. Kita telah bersama Ibu Wina Ulfa, SHI selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Di sini Ibu kami ingin melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Mungkin Ibu bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan ini agar kami bisa mendapatkan infonya lebih jelas dan lebih konkret. Ibu. Ya, baik Ibu, sebelumnya Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah Sehat. Baik Ibu, perkenalkan saya Reri Lasinta Virji dan juga rekan saya Muhammad Nanda Putra Rahman. Kami berasal dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Ibu. Baik Ibu, mungkin di sini kita langsung lanjut. Baik Ibu, di sini kami ingin menanyakan apa sih Bu wewenang dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung tersebut Ibu? Jadi pengadilan agama itu bertugas dan berwenang itu menerima, memutus, menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Perkara-perkara itu antara orang-orang Islam, jadi khusus orang-orang Islam dalam hal di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan juga wakaf, dan dilakukan secara hukum Islam. Seperti itu ya. Baik Ibu, jadi apakah ada mekanisme tertentu untuk persidangan pengadilan agama di Kabupaten Temanggung ini Ibu? Untuk mekanisme perkara diajukan di Pengadilan Agama Temanggung, itu para pihak harus menyiapkan gugatan atau permohonannya. Untuk para pihak yang tidak paham mengenai gugatan dan permohonan, di sini di semua pengadilan agama itu menyediakan pos bantuan hukum. Jadi para pihak bisa minta pos bakum yang disediakan di pengadilan agama untuk membantu membuatkan gugatan atau permohonan, dan itu gratis tanpa biaya. Kemudian setelah itu perkara didaftarkan di pelayanan, kemudian pelayanan memberikan nomor perkara tentunya setelah pihak tersebut membayar ke bank. Nah, baru setelah perkara masuk nanti ketua ini ditentukan PMH, majelisnya perkara ini masuk ke siapa, kemudian PHS hari sidangnya, kemudian PP dan seterusnya. Kemudian untuk persidangan para pihak harus datang langsung, dalam hal ini untuk pemohon atau penggugat itu harus datang ya ke PA. Kalau untuk tergugat atau termohon itu hak mereka mau datang atau tidak ya. Mungkin Ibu ini pertanyaan terakhir. Oh iya. Apakah di PA Temanggung pernah menolak laporan Ibu? Menolak laporan? Iya, laporan misalnya perkara. Laporan perkara ya? Iya. Pernah. Jadi perkara namanya ditolak ya. Perkara itu kan ada diterima atau dikabulkan, perkara ditolak atau perkara tidak dapat diterima. Nah, untuk perkara ditolak itu apabila dalam persidangan pihak yang mengajukan itu tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, nah ya biasanya ditolak. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, baik teman-teman, itu adalah dari beberapa pertanyaan kita yang sudah dijawab oleh Ibu Wina. Mungkin teman-teman bisa mendengarkannya dan bisa melihat bahwa semuanya itu sudah jelas diberikan oleh Ibu Wina. Baik Ibu Wina, terima kasih untuk hari ini Ibu sudah menjawab semuanya Ibu. Aku akan memperlihatkan ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Ya, di sana
di pojok ada panitera pengganti, di sebelahnya ada hakim anggota, dan di tengah ada hakim ketua. Selanjutnya di pojok lagi ada hakim anggota. Dan di sebelah kanan hakim ketua ada tempat duduk untuk penggugat atau pemohon, dan sebelah kiri hakim ketua ada tempat duduk tergugat atau termohon. Dan di belakang ada tempat duduk untuk tamu persidangan, dan di tengah sini nanti ada kursi untuk saksi. Nah, gimana teman-teman? Asik kan? Udah bisa tahu apa aja sih yang ada di Pengadilan Agama Temanggung. Tapi bukan hanya itu aja loh teman-teman. Kita juga bisa dapat informasi-informasi yang penting terkait apa itu tentang persidangan yang ada di Pengadilan Agama. Tapi teman-teman, bukan hanya di Pengadilan Agama Temanggung nih. Ada juga di Pengadilan Agama Cirebon. Yuk kita lihat apa aja yang ada di Pengadilan Agama Cirebon. Yuk Naura. Oke Rer. Hai teman-teman, saat ini kita sudah berada di Pengadilan Agama Sumber kelas 1A di Jalan Sunan Derajat Cirebon. Yuk kita jalan-jalan dan mengenal lebih dekat Pengadilan Agama Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan hakim di Pengadilan Agama Sumber. Langsung saja kita ke wawancara kita, yaitu yang pertama adalah apa saja tugas pokok dan fungsi hakim. Ya, tugas pokok dan fungsi hakim yang pertama ada tugas pokok dan fungsi litigasi, artinya menyidangkan perkara. Menyidangkan perkara sesuai yang ditunjuk oleh pimpinan terhadap perkara tersebut, namanya PMH, penetapan majelis hakim. Nanti setelah ditetapkan hakimnya, kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang, baru para pihaknya dipanggil untuk menghadap sidang, kemudian dilaksanakan persidangan. Itu tugas pertama, dari mulai sidang pertama sampai selesai, sampai putusan, itu tugas hakim. Yang kedua, tugas non-litigasi. Tugas non-litigasi itu adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan selain menangani perkara. Bisa membantu tugas pimpinan yang lain, seperti contoh mewakili pimpinan dalam acara tertentu, kemudian dilibatkan dengan pada acara-acara pelatihan, pendidikan dan sebagainya, atau membantu organisasi dalam tugas pokok yang lainnya. Itu tugas pokok dan fungsi hakim itu begitu. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apa saja tugas pokok dan fungsi panitera? Kalau panitera itu menangani administrasi perkara, itu panitera. Panitera itu ada panitera pengganti. Kalau panitera itu tugas pokoknya itu mengadministrasikan perkara, dari mulai pendaftaran perkara ya beliau bertanggung jawab sampai mengeluarkan produk. Mengeluarkan produk itu yang produknya dari hakim berbentuk putusan dan penetapan. Nanti putusan dan penetapan yang akan diberikan ke para pihak itu dilegalisasi oleh panitera. Jadi salinannya itu ditandatangani oleh panitera. Kemudian mengeluarkan akta cerai. Kalau di pengadilan agama itu begitu. Jadi putusan dan penetapan dan akta cerai itu produk pengadilan agama. Kalau panitera pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu hakim dalam kelancaran persidangan. Itu mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, kemudian mengadministrasikan, membuat berita acara, dan membuat bundel perkara dalam bentuk minutasi. Itu tugas panitera pengganti. Untuk selanjutnya yaitu jenis kasus apa saja yang ditangani oleh pengadilan agama? Ya. Kalau di Pengadilan Agama Sumber sesuai dengan kewenangannya menangani perkara perceraian, kemudian wakaf, kemudian hibah, sedekah, waris, dan ekonomi syariah. Tetapi yang mayoritas yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumber adalah perceraian. Perceraian, ada juga harta bersama, ada juga waris, ada juga ekonomi syariah. Tapi yang mayoritas kebanyakan hampir 95% perceraian. Baik itu cerai talak, cerai yang diajukan oleh suami, atau cerai gugat, cerai yang diajukan oleh pihak istri. Untuk pertanyaan terakhir yaitu berapa jumlah kasus per tahun yang diterima oleh pengadilan agama? Apakah cenderung naik atau turun untuk kasus terutama perceraian? Iya.
Untuk nama sumber setiap tahunnya hampir hampir sama setiap tahunnya menerima perkara tidak kurang dari 7.500 8.000 sampai paling banyak 9.000, dan itu mayoritas perkara perceraian. Terima kasih kepada Bapak Syarif yang telah meluangkan waktu untuk wawancara, dan sampai ketemu.